Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Restu Jangkrik Lebak dimanapun sahabatku berada. Gimana kabarnya hari ini sahabatku? Mudah-mudahan sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada masalah yang berarti baik di kehidupan pribadinya maupun kehidupan ternak jangkriknya. Sahabatku, pada kesempatan kali ini Restu Jangkrik Lebak akan coba berbagi cara menaikkan candi yang baik dan benar menurut Restu Jangkrik Lebak. Seperti kita tahu sahabatku, bahwasanya tahapan dalam membuatkan rumah jangkrik itu ada dua tahap, yaitu pertama tahap dasaran, di mana tahap tersebut juga ada beberapa fase yang harus dilewati. Tahapan dasaran itu seperti apa? Dasaran adalah tergantung teknisnya ya sob ya. Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh peternak jangkrik kita. Cuma kalau Restu Jangkrik Lebak sendiri, tahapan dasaran tetap posisinya adalah tengkurap disusun seperti yang ada di gambar seperti ini. Nah, tahapan dasaran itu mungkin sahabatku semua sudah tahu bahwasanya itu disusun beberapa tahap, dari 2, 3, 3. Jadi pertama kali kita netesin telur itu kita kasih 2, terus selang 3 hari kita tambah 3, selang 3 hari lagi kita tambah 3. Jadi di usia sekitar kurang lebih di bawah 10 hari itu dasaran sudah sampai dasaran 8. Jadi memungkinkan jangkrik terfasilitasi dengan baik huniannya ataupun rumahnya. Nah, setelah sampai tahap dasaran, biasanya itu bertahan sampai usia sekitar 20 hari sob ya, seperti yang ada di gambar ini sob. Jadi ini jangkrik usia 20 hari. Nah, ini waktunya kita untuk membuatkan candi. Apa itu candi? Candi adalah rumah susun buat jangkrik yang kita letakkan di atas dasaran yang nantinya akan melewati ketinggian dari box jangkrik kita. Itu gunanya adalah untuk menyediakan rumah bagi jangkrik di saat usia besar nanti, agar tersedia ruangan-ruangan yang cukup bagi mereka untuk bermain ataupun beraktivitas ataupun beristirahat. Nah, kenapa harus ada candi? Ini fungsinya banyak candi itu. Selain memang memperluas rumah hunian tempat bermainnya, ini juga menjaga stres jangkrik agar tidak kanibalisme. Artinya ketika rumah mainnya itu cukup, rumah untuk tempat mereka beraktivitas itu cukup, jangkrik itu tidak stres. Dan ketika jangkrik tidak stres juga, jangkrik itu tidak akan ada kanibalisme. Sehingga kasus seperti di saat kecil banyak jangkriknya ketika dipanen hilang itu tidak terjadi. Nah, itu salah satu fungsi dari adanya candi di sini. Mungkin bahasa candi ini ramah kita terapkan, dipelopori oleh saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur. Cuma lebih enak sebutnya memang candi gitu. Jadi dasaran candi, rumah bagi jangkrik itu dasaran sama candi. Nah, lalu bagaimana tahapan dalam membuat atau mengoptimalkan pemasangan candi tersebut? Tentu Restu Jangkrik Lebak sendiri punya trik agar memang apa yang kita harapkan ketika memasang candi atau membuat rumah buat jangkrik, buat tambahan jangkrik itu optimum. Pertama sekali yang harus kita bahwasanya dalam membuat candi juga tahapannya ada beberapa sob. Jadi kita nggak sekaligus kita membuat candi itu langsung banyak dan sebagainya, enggak. Itu pertama sekali kita lihat situasi jangkriknya. Kalau populasi jangkriknya padat, kita tambah di usia sekitar 20 hari. Nah, kalau jangkriknya misalkan populasinya sedikit, ya kita tambah candi di usia-usia 1 minggu sebelum panen, atau bahkan kita nggak tambah sama sekali ketika memang jangkrik posisinya sedikit. Jadi tergantung situasi sob. Intinya adalah candi itu untuk memperluas ruangan agar tersedia tempat beraktivitas bagi jangkrik agar tidak stres. Persiapannya pertama sekali adalah pakan.
Nah, pakan ini kita siapkan khusus agar jangkrik itu tidak stres ya sob. Ketika kita buatkan room barunya itu tidak stres, kita ganggu tidak stres. Nah, ini perlu kita kasih multivitamin. Saya biasa menggunakan Vitacik untuk mencampur pakan ini sob. Jadi pokoknya ketika kita membuat candi terus kita kasih pakan buat jangkrik saat pembuatan candi itu, pakan kita harus campur dengan vitamin, entah itu kondisi kering ataupun basah. Kalau saya biasa terapkan basah dengan menggunakan Vitacik ataupun air gula. Nah, kalau pakai Vitacik pakai dosis sesuai dengan anjuran, misalkan 5 gram Vitacik itu dicampur 5 liter air misalkan. Ya, campur 5 liter air untuk dipakai untuk membasahi pur gitu. Jadi biar memang kondisi Vitacik tersebut memang terserap agar jangkrik tidak stres. Nah, cara yang lebih simpel lagi adalah dengan menggunakan air gula. Jadi air gula juga sama sob. Jadi sobatku bikin air gula yang rasanya memang manis jambu. Jadi tidak terlalu manis juga tidak terlalu hambar. Jadi misalkan 1 liter itu kita kasih 2 atau 3 sendok air gula. Setelah itu kita campurkan ke dalam pakan. Nah, itu fungsinya banyak selain memang meningkatkan antibodi. Arti kekebalan tubuh jangkriknya juga menjaga stres pokok. Terus menjaga kalori atau energi, menambah kalori atau energi di saat memang jangkrik itu kita ganggu, kita buatkan rumahnya sehingga jangkrik berlari-lari dan sebagainya akan cepat tergantikan oleh itu. Sobatku tinggal pilih antara Vitacik dengan air gula. Nah, setelah kita siapkan pakannya, kita siapkan minumnya sob. Nah, minumnya kita siapkan cacahan gedebok pisang yang nantinya memang kita akan ditaruh di atas setiap lapisan traynya. Nah, ini ada pilihan juga sob, nggak harus gedebok pisang juga. Misalkan sobatku punya batang pepaya yang bisa dicacah, itu akan lebih bagus. Tapi ketika nggak ada, gedebok pisang. Nah, di tahap pertama ini ketika populasi jangkrik padat, kita akan susun 5 tray 5 tray untuk atau 5 candi seperti di penampakan video ini ya sob ya. Kita susun 5 tray. Nah, cara menyusunnya dibolak-balik, yang penting terbentuk ruangan-ruangan atau rongga-rongga seperti ini sob. Nah, di setiap lapisannya sobatku jangan sampai tidak. Sobatku kasih setiap lapisannya itu pur, ayakan pur. Jadi biar lebih merata, sobat bisa menggunakan ayakan seperti ini yang praktis. Kita ayak seperti ini sob, setiap lapisannya. Nah, kita ayak, kita kasih pur seperti ini. Nah, kita kasih pur seperti ini, setelah itu kita kasih minumnya. Jadi jangan kebalik ya sob, purnya dulu baru cacahan gedebok pisangnya ataupun cacahan batang pepayanya. Nah, seperti ini. Jadi ini fungsinya ketika jangkrik dibuatkan rumah baru, itu ketika jangkrik main langsung menemukan makanan sehingga jangkrik tersebut cepat sekali untuk adaptasi. Biasanya dengan teknik seperti ini jangkrik tidak stres, terus jangkrik juga akan betah tinggal di situ karena memang itu naluri ya sob ya. Binatang, hewan maupun manusia ketika di situ mendapatkan sumber makanan yang mudah buat mereka, itu biasanya mereka akan betah untuk berdomisili atau tinggal di situ, sehingga memudahkan bagi kita untuk jangkrik itu beradaptasi. Nah, kita tambah 5 tray seperti ini sob. Nah, setiap lapisannya jangan lupa seperti yang di awal tadi saya bilang, setiap lapisannya selalu kita kasih pur yang sudah dibasahi dengan Vitacik atau vitamin, atau kita basahi dengan air gula. Setelah itu kita kasih cacahan gedebok pisang. Mudah-mudahan dengan cara ini perkembangan jangkrik akan bagus dan teknis dari bukan teknis, maksudnya kasus seperti hilangnya jangkrik di usia-usia besar itu tidak terjadi. Nah, setelah seperti ini sob, setelah semuanya beres di susunan kelima, sobatku bisa kasih lapisan paling atas itu tempat makan dan tempat untuk minumnya. Nah, sebentar saya cari tempat makannya dulu.
Nah, kita kasih tempat makan atau minumnya, diposisikan terletak di tengah-tengah. Nah, maaf salah ambil. Nah ini, nah kita kasih pur lagi di atasnya. Ya seperti ini tempat minumnya. Nanti minumnya kita bisa kasih batang pepaya yang dibelah memanjang, tidak apa-apa, atau sementara kita nunggu sampai minuman yang ada di tray tersebut sudah habis juga nggak masalah. Tapi intinya dengan teknik seperti itu akan aman. Dan nanti setelah 3 hari ke depan kita akan tambah tray 5 lagi. Itu tergantung situasinya. Kalau memang situasi jangkriknya padat itu ya sob ya, kita akan tambah 3 hari lagi. Tapi ketika situasi jangkriknya dengan kondisi Candi 5 ini sudah nyaman, berarti populasi nggak terlalu padat, kita nggak akan tambah. Itu tergantung situasinya. Tapi kira itu sob ya untuk kontenku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila memang ada kesalahan saya dalam narasi dan sebagainya, saya minta maaf. Dan buat para senior, bukan maksud saya untuk menggurui, ini hanya murni berbagi tentang bagaimana mengoptimalkan usaha budidaya jangkrik agar memang benar-benar bisa membantu keuangan keluarga kita di sini. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.